Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 Ali, 1 Usman, dan 1 Umar. Hari ini kita mulai lagi ya pelajaran pendidikan agama Islam. Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, apakah kalian semua anak soleh dan soleha? Coba sekarang sebutkan ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha akhlaknya terpuji. Kalau berbicara sopan dan sikapnya santun, hormat kepada orang tua dan guru. Setiap hari selalu bersyukur kepada Allah. Anak soleh suka memaafkan kepada sesamanya. Kita harus berbicara yang sopan juga ya kepada semua orang. Kita harus bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Kita juga berterima kasih kepada mereka. Kita membiasakan bersikap sopan, hormat, dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus bersyukur dan suka memaafkan. Semua sikap-sikap tersebut akan kita bahas pada pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran 12, akhlak terpuji. Kalian bisa buka bukunya halaman 152. Yang pertama, sopan berbicara. Kalian perhatikan ya gambar berikut. Kalian bisa lihat perbedaan pada kedua gambar. Yang pertama ada anak-anak perempuan yang sedang mengobrol. Dan di gambar yang kedua ada anak laki-laki. Di situ terlihat ya ekspresinya. Nah, berbicara yang baik itu harus diucapkan dengan pelan namun jelas. Berusaha selalu tersenyum kepada siapa saja, bersikap yang baik kepada siapa saja. Jadi, lihat gambar yang pertama sedang mengobrol dengan santai, dengan suara yang lemah lembut tapi jelas. Sedangkan gambar yang kedua itu seperti dia berbicara dengan kasar, teriak-teriak. Kira-kira lebih bagus yang mana ya? Ya betul, yang gambar sebelah kiri lebih sopan berbicaranya daripada yang sebelah kanan. Karena di situ terlihat sekali berbicara tidak dengan senyum, tapi dengan ekspresi yang marah dan bicaranya sedikit lebih keras. Nah, jadi jika kamu sopan, temanmu pun nanti akan sopan kepadamu. Jika kamu bersikap baik, temanmu juga akan bersikap baik kepadamu. Jagalah selalu bicaramu dan sikapmu. Berbicara dan bersikaplah yang baik. Kita harus berbicara yang baik kepada siapapun. Ucapan yang baik akan mencerminkan sikapmu yang baik juga. Nah, selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita adalah ayah dan ibu. Mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Mereka merawat dan membimbing kita, membimbing dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad bersabda yang artinya surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya kebahagiaan akan kita dapatkan jika kita memuliakan ibu kita. Kita harus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua namanya birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua dengan cara hormat dan patuh kepadanya. Mendoakan kedua orang tua setiap hari. Kalian sudah hafal kan doa untuk kedua orang tua? Nah, kita juga harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua dengan cara menyayangi dan mendengarkan nasihatnya, melaksanakan nasihat dan selalu mengingatnya, berbicara dengan sopan santun, berkata dengan lemah lembut, bersikap yang baik dan santun. Kita harus patuh kepada orang tua, melaksanakan perintah orang tua dengan baik, tidak melakukan yang dilarang oleh orang tua kita. Jika kita dinasehati, dengarkan ya baik-baik. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, membantah ketika diperintah oleh orang tua kita.
Berkata kasar apalagi tidak boleh ya kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Anak yang durhaka akan masuk neraka. Kalian tidak mau kan menjadi anak yang durhaka? Oleh karena itu, ayo kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru mendidik dan membimbing kita. Guru mengajari membaca, menulis, dan berhitung. Guru adalah orang yang sangat berjasa. Kita harus menghormati guru, mendengarkan pelajaran di kelas, mematuhi perintah dan menuruti nasihatnya. Jangan lupa juga kalian harus kerjakan tugas-tugas dari guru. Berbicara kepada guru dengan suara yang pelan dan jelas. Jika kalian bertemu guru di mana saja, ucapkan salam ya. Ucapkan salam dan jabat tangannya. Sapalah guru dengan ramah dan tersenyum. Nah, sekarang hormat kepada anggota keluarga. Siapakah anggota keluarga kita? Ya, benar, anggota keluarga kita adalah ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan bibi. Kepada mereka kita juga harus hormat. Menghormati dengan cara berperilaku sopan santun. Ketika bertemu saudara, ucapkanlah salam. Ucapan salam untuk menjaga tali persaudaraan. Tidak boleh mendiamkan keluarga. Mendiamkan keluarga itu perbuatan dosa. Jika berbuat salah, kita harus meminta maaf. Kita harus kerjasama dengan keluarga kita, saling membantu dalam kebaikan, seperti membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan membuang sampah. Semua dapat dilakukan dengan bersama-sama. Kita harus saling menjaga dan menghormati kepada semua keluarga. Kakak menjaga adiknya, adik mematuhi nasihat kakaknya, saling mengingatkan dan menasihati. Semua itu dilakukan agar terhindar dari perbuatan tercela. Nah, yang terakhir, selalu bersyukur. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Allah juga Maha Penyayang. Semua manusia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia diberi rezeki dan kesehatan oleh Allah. Semua pemberian Allah harus kita syukuri. Disyukuri dengan mengucapkan tahmid. Kalian tahu tahmid? Ya, ucapan tahmid adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan tahmid sebagai tanda terima kasih atas semua pemberian Allah. Kesehatan adalah pemberian Allah. Kita syukuri dengan melakukan kebaikan, giat belajar, rajin bekerja, rajin sholat, dan mengaji. Itu adalah contoh bersyukur. Jadi, kalau misalnya kalian dalam keadaan sakit, pasti sangat sulit ya melakukan kegiatan sehari-hari kita. Makanya, di saat kita sedang sehat, kita syukuri dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang penuh dengan kebaikan. Kekayaan itu juga pemberian Allah yang harus kita syukuri. Mensyukurinya dengan cara berinfak atau sedekah, membantu fakir miskin dan anak yatim. Semuanya dilakukan dengan hati yang ikhlas. Orang yang bersyukur dan ikhlas akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan musibah. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita selalu jadi orang yang bersyukur dan ikhlas dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pelajaran 12 kita hari ini tentang akhlak terpuji. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha dan berakhlak yang terpuji. Amin. Sampai bertemu lagi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.